Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Masih bersama kami dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daun Solo. Marilah bersama-sama pagi hari ini kita membuka hari kita bersama dengan Tuhan. Sama-sama saya ajak untuk kita semua tunduk kepala dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini, buat kesempatan baru yang Tuhan beri atas kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau telah jagai kami dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kehidupan baru Tuhan beri atas setiap kami. Sungguh Allah yang sangat mengasihi kami. Untuk itu Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami membangun tahta pujian bagi Engkau. Pagi hari ini kami rindu memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Ini siap kami Tuhan, hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau. Bila pagi hari ini hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami, melawat setiap kami, menyembuhkan setiap hati kami yang terluka, dan memulihkan setiap keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dahsyat atas hidup kami. Engkau sanggup dan mau, bahkan Engkau Allah yang mampu untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari nyatakan Dia Allah yang dahsyat atas hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi pujikan pujian dengan kesungguhan hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Bapa yang baik. Karena Engkaulah Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengerti atas setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang senantiasa memenuhi setiap kebutuhan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau senantiasa menyediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat rencana indah dalam hidup kami. Ini setiap hati kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu biar menjadi berkat bagi setiap hidup kami, menjadi tuntunan untuk hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Mari saat ini saya mengajak setiap kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema pada hari ini adalah bertumbuh di dalam pengurapan. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Imamat pasalnya yang ke-14. Dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-57. Tadi saya tidak akan membaca semua ayat. Saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nanti kita sambung dari ayatnya yang ke-54 atau 55 saja sampai dengan 57. Demikian firman Tuhan. Imamat 14 ayat 1 sampai 9. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Ayat yang kelima, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Ayat 8, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Mari sekarang kita melompat saja saudara ke ayatnya yang ke-55 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panau. Untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir, itulah hukum tentang kusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Imamat 14 ayat 1 sampai ke 57, itu merupakan ayat yang sangat terperinci mengenai perintah Tuhan kepada Musa mengenai pentahiran orang kusta. Dan kalau saya cermati saudara, sebenarnya ketika kita membaca dari ayat yang pertama, kalau kita baca keseluruhan ayat, kita akan banyak mengerti mengenai aturan atau petunjuk yang Tuhan berikan untuk pentahiran tersebut. Dan yang penting saudara, ketika saya memperhatikan ini, bagaimana sebenarnya pengurapan itu bisa bertumbuh dalam kehidupan seseorang, yaitu dengan apa? Mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan.
Jadi tadi kita membaca sekilas itu mengenai aturan main daripada pentahiran orang kusta. Dan saya percaya ketika Musa mendengarkan dengan baik, Musa mendengarkan dengan benar, Musa mendengarkan dengan apa yang disampaikan Tuhan itu dengan memperhatikan sungguh-sungguh, saya percaya maka pentahiran itu akan terjadi, saudara. Jadi intinya sebenarnya adalah di sini mengenai mendengar dan taat melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jadi urapan bisa bertumbuh yaitu dengan mendengar dan melakukannya dengan tepat. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata seperti ini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Garis bawahi saudara, pengurapan Allah itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara, orang yang mendengar, orang yang melakukan apa yang dia dengar daripada Tuhan, itu akan membawa hidup seseorang, itu akan mengalami pertumbuhan di dalam pengurapan. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita bisa bertumbuh pengurapan kita, yaitu dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan dengan tepat apa yang Tuhan instruksikan buat hidup kita. Tadi di imamat jelas sekali aturan mainnya saudara, bagaimana mentahirkan orang yang kusta. Ya, harus mengambil burung 2 ekor. Nanti kalau saudara baca lebih lanjut lagi, itu lebih terperinci lagi saudara. Lah pada saat seandainya Tuhan ngomong sama Musa dan Musa tidak mau mendengarkan apa yang menjadi instruksi Tuhan dalam peraturan ini saudara, saya percaya tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Itu begitu terperinci, itu begitu detail dari apa yang Tuhan sampaikan. Dan kalau kita melihat pengalaman hidup banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, seringkali ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, itu dikatakan apa? Mereka berhasil ya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu karena apa? Saya percaya karena mereka mendengar, karena mereka melakukan. Bagaimana bisa melakukan sesuatu? Karena ada pengurapan yang luar biasa. Seperti tadi di 1 Yohanes dikatakan bahwa pengurapan Allah itu yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Coba kita lihat satu contoh lagi saudara. Keluaran 28 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, di sini dikatakan seperti ini. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Membuat pakaian harus untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Bahkan untuk membuat pakaian imam saja saudara, itu dibutuhkan pengurapan khusus menjadi seorang ahli saudara. Jadi saya percaya ketika hidup kita dipenuhi oleh pengurapan Tuhan, artinya apa? Kita dikuasai oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ada pengurapan Allah dan kita mau mendengarkan dengan tepat, mendengarkan dengan seksama dan melakukan tepat seperti apa yang menjadi instruksi Tuhan. Saya percaya pengurapan dalam hidup kita akan semakin hari akan semakin bertumbuh. Amin. Demikian sebaliknya saudara, ketika kita tidak mau mendengarkan akan apa yang menjadi instruksi Tuhan,
dan tidak melakukan, maka pengurapan itu akan diambil dari hidup kita. Coba kita lihat satu contoh, saudara. Ya, ada satu contoh tokoh dalam Alkitab yang pengurapannya diambil oleh Tuhan, yaitu Raja Saul, saudara. Raja Saul ketika diinstruksikan Tuhan, ya, untuk memerangi, ya, pada waktu itu bangsa yang rajanya bernama Agag, saudara. Harusnya mereka harus membunuh semua lembu, semua ternak, semua orang termasuk rajanya. Tetapi karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, akhirnya apa? Lembu yang tambun, ternak-ternak yang gemuk-gemuk dia sisihkan. Dan rajanya tidak dibunuh. Maksudnya sih baik, saudara. Katanya untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tetapi itu sebuah ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Dan ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, maka pengurapannya sebagai raja diambil oleh Tuhan. Dan dia ditolak menjadi raja. Dan pengurapan raja itu akhirnya diberikan kepada seseorang yang bernama Daud. Suatu ketika Daud juga sempat berdosa, saudara. Dan satu hal yang Daud doakan ketika dia bertobat, dia ngomong gini, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, ampuni aku dan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Itu berbicara mengenai apa, saudara? Pengurapan Allah. Daud takut kalau pengurapan itu diambil dari hidupnya, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena pengurapan itu adalah dari Allah sendiri. Roh Allah sendiri yang mengurapi Daud sehingga dia dimampukan untuk menjadi seorang raja. Hari-hari ini, saudara, apapun juga yang menjadi aktivitas kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga, kita membutuhkan pengurapan Tuhan. Karena melalui pengurapan Tuhan itu, maka kita akan dikatakan, kita akan diajar oleh pengurapan yang daripada Allah itu untuk mengerti segala sesuatu. Dan pengurapan daripada Allah itulah yang akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan dengan tepat. Untuk itu, saudara, mari bertumbuhlah di dalam pengurapan. Dengan apa? Mendengar dan melakukan dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sebagai ayat yang terakhir, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Matius 11 ayat 15 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi rema buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.